Oke, jadi sekarang kita mau coba bahas mengenai untuk produk-produk sampel buat konsumen nih, apakah ini dipungut PPN atau tidak. Jadi banyak pertanyaan bahwa ketika kita sebagai produsen ataupun distributor, terus kemudian kita membagikan produk kepada relasi, kemudian juga mungkin kepada calon konsumen, apakah hal-hal tersebut itu kena PPN atau enggak tuh, ya. Coba kita lihat sekarang. Nanti kita akan bahas juga mengenai peraturan-peraturannya. Jadi di kita bahas satu-satu ya. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa. PPN tetap dikenakan atas pemberian cuma-cuma seperti pemberian produk sampel kepada konsumen. Artinya ya sudah jelas bahwa pemberian produk sampel pun bukan berarti itu dikecualikan dari pembuatan faktur pajak. Nanti peraturannya kita lihat. Nah, kemudian lanjut PPN atas pemberian produk sampel gratis. Dalam upaya promosi produk, perusahaan lazim memberikan produk sampel secara gratis kepada konsumen atau calon pembeli. Misalnya dalam sebuah pameran, perusahaan kosmetik memberikan sampel produk kosmetik kepada pengunjung pameran secara gratis. Pemberian cuma-cuma dalam pasal 1A Undang-Undang PPN termasuk sebagai penyerahan BKP. Dalam memori penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Kemudian lanjut kepada pasal 6 ayat 1 PP nomor 44 tahun 2022, ditegaskan bahwa pemberian cuma-cuma BKP merupakan penyerahan yang dikenai PPN atau PPNBM. Maka dari itu, PKP wajib melakukan pemungutan PPN atas pemberian cuma-cuma. Nah, satu hal yang paling penting berarti ketika kita tahu bahwa PPN harus dikenakan, berarti sebagai yang memberikan, ketika dia sudah menjadi PKP, maka dia harus membuat faktur pajak. Lalu sebenarnya dasarnya apa sih? Nah, sebenarnya secara logikanya gini, biasa di dalam pemeriksaan pajak itu yang namanya pihak DJP itu selalu akan meminta kartu ataupun mutasi dari persediaan yang dijual. Nah, ketika persediaan yang dijual itu ada keluar, maka secara otomatis harus ada faktur pajaknya. Itulah dasar kenapa kita harus membuat faktur pajak. Nah, itu maksudnya aku adalah secara logikanya aja ya. Jadi kalau kita bisa yakinkan bahwa seluruh barang ataupun produk yang diproduksi maupun bukan diproduksi, ya kita hanya sebagai distributor saja, dan itu keluar, kita harus bisa buktikan bahwa keluarnya ini sudah disertai dengan faktur pajak gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan tarifnya? PKP wajib memungut PPN atas penyerahan produk sampel yang merupakan pemberian cuma-cuma. PPN dipungut dengan tarif 11% dan DPP-nya adalah DPP dengan nilai lain. Nilai lain yang dimaksud adalah harga jual atau nilai pengganti dikurangin dengan laba kotor. Artinya adalah nilai lain itu sama salah seperti misalnya adalah harga beli kita aja gitu ya. Harga belinya berapa? Nah, ya udah itu yang dikenakan di dalam DPP-nya. Kemudian seperti yang tadi kita udah ketahui adalah kewajiban pembuatan faktur. Selain memungut PPN, PKP juga wajib menerbitkan faktur atas pemberian cuma-cuma produk sampel. Sesuai ketentuan Dirjen Pajak Per 03 PJ 2022 yang diubah dengan Per 11 PJ 2022, pembuatan faktur pemberian cuma-cuma menggunakan kode transaksi 04 karena termasuk penyerahan yang menggunakan nilai lain sebagai DPP. Apabila penyerahan dilakukan kepada konsumen akhir, PKP dapat membuat faktur pajak eceran atau dikenal juga dengan istilah faktur pajak digunggung. Menurut pasal 89 PMK 18 tahun 2021, faktur pajak pedagang eceran paling sedikit memuat informasi tentang nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP ataupun JKP. Yang kedua, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga.
Yang ketiga adalah PPN dan PPNBM yang dipungut. Dan yang keempat, kode dan nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Faktur pajak yang diterbitkan oleh pedagang eceran dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, cash register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan, atau pembayaran lain yang sejenis. Selain itu, PPN-PPNBM yang dipungut dapat dicantumkan secara terpisah. Kemudian kita lihat di dalam peraturan-peraturannya, kita akan lihat di sini ada SE 04 tahun 2002 ya, kita lihat di sini. Ada beberapa bagian yang penting. Di dalam pasal ini apa ya? Pasal ya, kita sebut pasal. Jadi butir 3, atas pemakaian sendiri barang kena pajak dan atau jasa kena pajak bukan untuk tujuan produktif, terutang PPN dan harus diterbitkan faktur pajak. Oke. Tapi ini kita lihat ya, ini adalah untuk tujuan produktif. PPN yang tercantum dalam faktur pajak merupakan pajak keluaran dan sekaligus merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ini pemakaian sendiri BKP dan atau JKP. Bukan untuk tujuan produktif. Jadi kalau bukan untuk tujuan produktif, ya seluruh pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Kemudian yang keempat, atas pemberian cuma-cuma BKP yang dilakukan secara tersendiri atau menyatu dengan barang yang dijual serta atas pemberian cuma-cuma JKP, terutang PPN dan harus diterbitkan faktur pajak. PPN yang terutang harus dipungut dan dibayar sendiri oleh PKP yang bersangkutan dan merupakan pajak keluaran. Ya, di sini dikasih lihat bahwa bukan cuman barang doang, tetapi juga jasa juga termasuk, gitu ya. Nah, di dalam nomor 5-nya, detail 5-nya, atas pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma BKP produksi sendiri yang tergolong mewah dikenakan PPNBM, ya. Yang keenam, PPN yang dibayar oleh PKP atas BKP dan atau JKP yang digunakan untuk menghasilkan BKP dan atau JKP yang digunakan untuk pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atau atas perolehan BKP yang kemudian dipakai sendiri oleh PKP dan atau diberikan secara cuma-cuma merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Artinya yang terkait dengan 3M. PPN yang telah dipungut atau disetor atas pemberian cuma-cuma BKP atau JKP dapat dikreditkan oleh PKP penerima BKP dan atau JKP sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundangan yang berlaku. Nah, salah satunya adalah ketika dibuatkannya adalah faktur pajak di Gunggung, maka secara otomatis penerima BKP ataupun JKP tersebut tidak dapat mengkreditkannya, gitu ya. Nah, kalau di dalam 8 ini ya kita udah tahu bahwa DPP-nya itu adalah harga jual atau penggantian ya setelah dikurangi dengan laba kotor. Nah, kemudian kita lihat di sini dari DDTC ketentuan faktor pajaknya gimana? Jadi tadi kita sudah lihat ya bahwa kalau kita memberikan barang sampel, ya ini kalau di sini contohnya adalah barang sampel ini diberikan ke influencer. Nah, ketika diberikan ke influencer, maka secara otomatis penerbitan faktur pajak harus dilakukan dengan menggunakan 04 dan yang pastinya adalah dengan menggunakan nilai lain, ya. Nah, sekarang kita lihat. Bila pemberian sampel diberikan tanpa pembayaran, maka termasuk pemberian cuma-cuma. Jadi bikinlah kode 04 dengan menggunakan NPWP lawan transaksi. Dalam hal pemberian cuma-cuma, BKP tersebut dilakukan kepada pembeli BKP dengan karakteristik konsumen akhir, ya tadi udah dibilang, maka boleh dibuatkan faktur pajak di Gunggung. Jika saat ini wajib pajak hendak menerbitkan faktur pajak untuk pemberian cuma-cuma, maka faktur dibuat dengan tanggal sesuai dengan kapan faktur tersebut dibuat dan dilaporkan SPT masa PPN, masa pajak yang bersangkutan. Jika melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajaknya seharusnya dibuat,
maka faktur pajak tersebut dianggap tidak dibuat. Jadi ini urusannya ke mana sih? Urusannya adalah untuk pengkreditan faktur pajak atas faktur pajak masukan itu ya. Jadi kalau dibuatnya setelah 3 bulan sejak tanggal penyerahan, ya itu juga tidak dianggap sebagai faktur pajak. Nah, kemudian berikutnya sebenarnya ini terkait dengan kriteria dari pedagang eceran, kita bisa lihat di dalam pasal 79, ya di dalam pasal 79 ini yang dimaksud dengan pedagang konsumen akhir itu apa sih? Supaya kita itu bisa membuat faktur pajak itu dengan faktur pajak yang bersifat digunggung, ya. Jadi benar-benar pastikan bahwa kalau kalian ingin membuat faktur pajak itu digunggung, maka karakteristiknya harus konsumen akhir. Nah, konsumen akhir yang seperti apa? Yaitu pembeli barang atau penerima jasanya mengkonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima. Kemudian pembeli barang dan atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli diterima untuk kegiatan usaha. Jadi benar-benar hanya dikonsumsi saja. Ya, yang di dalam pasal 79 ayat 3-nya, PKP yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli BKP dan atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, ya karakteristik konsumen akhir, termasuk yang dilakukan melalui PMSE merupakan pedagang eceran. Jadi PMSE bisa menganut PKP pedagang eceran. Nah, kalau kita lihat itu adanya di mana? Adanya di dalam PMK nomor 18 tahun 2021. Oke, jadi kesimpulannya apa? Bahwa pemberian cuma-cuma itu, yaitu adalah pemberian yang tidak disertai dengan pembayaran, itu termasuk sebagai objek PPN. Jadi harus dibuatkan faktur pajak. Kemudian setelah dibuatkan faktur pajak yang seperti apa? Yaitu dengan menggunakan kode 04, yaitu dengan DPP dengan nilai lain. Nilai lain yang seperti apa? Yaitu nilai lain harga jual atau penggantian dikurangi dengan laba kotor ya. Artinya itu seperti layaknya harga pokoknya saja berapa. Nah, kemudian untuk yang menerima faktur pajak tersebut, selama faktur pajaknya bisa dikreditkan dan itu adalah untuk tujuan produktif, maka itu bisa dikreditkan. Tetapi bagaimana dengan bukan tujuan produktif, maka secara otomatis tidak dapat dikreditkan. Dan satu hal yang paling penting dari ini semua, bahwa pemberian cuma-cuma ini bisa dilakukan dengan cara faktur pajak digunggung, di mana faktur pajak digunggung ini harus memenuhi ketentuan ataupun karakteristik konsumen akhir. Konsumen akhir itu apa? Ya, yang melakukan konsumsi atas barang yang diberikan. Jadi bukan digunakan untuk kegiatan usahanya, ya. Itu aja, semoga informasi ini berguna buat teman-teman, terutama untuk yang bingung untuk apa sih kenapa harus dibuatkan faktur pajak atas pemberian cuma-cuma. Oke, see you guys. Bye-bye.